Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Soal konflik Pulau Rempang ya, Anies mengatakan investasi picu penderitaan ya perlu dikoreksi begitu kan. Demi investasi ya jor-joran di situ, demi investasi yang kemudian punya kepentingan-kepentingan besar dikendalikan para oligarki. Pemerintah hari ini begitu kan tidak berkutik sama sekali begitu. Hanya satu-satunya Anies Baswedan yang bisa ya mereda konflik ini begitu kan. Saya kira Anies Baswedan sebagai perubahan yang sangat luar biasa bagi kita begitu kan. Maka perlu dikoreksi begitu kan. Apakah investasi ini hanya soal kepentingan, soal apa begitu ya, sampai penegak hukum ya di situ wah luar biasa yang ditangkap banyak begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan solidaritas untuk masyarakat Rempang ya. Bahkan sampaikan solidaritas Anda. Yuk gaungkan dan sampaikan ya sampai ke akar dunia begitu katanya begitu ya. Bahkan di sini bedanya pemimpin dengan mengendalikan oligarki rezim dengan pemimpin yang tidak dikendalikan oleh oligarki ya. Jelas di situ banyak sekali begitu yang ditangkap begitu ya. Kasihan begitu ya. Bahkan ya ini ditunggu tanggapan atau setidaknya 4 dari ketiga baca pres atau ya tragedi Rempang. Ayo Anies Baswedan, Prabowo, Ganjar Pranowo. Yang pertama melakukan itu adalah siapa? Anies Baswedan begitu kan. Yang lantang sekali ya harus dikoreksi apakah investasi itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada begitu. Kita tunggu saja katanya begitu ya. Bahkan Bahlil ditutus oleh Pak Jokowi harus datang ya untuk membereskan ini begitu kan. Bagaimana terkait dengan tambang ini begitu ya. Rekam ya wajah mereka para penjual tanah apa maksudnya begitu ya. Ini jelas begitu kan. Ada apa begitu ya, kok sebegitu ngerinya begitu ya. Bahkan soal konflik di Rembang gini aja Jokowi ya, kalau bawa investasi ya itu ke Solo, bukankah anakmu yang jadi wali kotanya? Jangan kau usik tanah ulayat ya, masyarakat Melayu, dan faktanya tanpa investasimu warga di sana bisa hidup dan damai ya. Ini kritikan-kritikan luar biasa begitu. Ada yang mengklaim bahwa begitu ya, katanya memang ya tanahnya negara, katanya begitu ya. Tapi di satu sisi ada yang mengklaim bahwa tidak begitu kan. Ini budaya dari dari orang Melayu katanya begitu ya. Ini dihajar habis-habisan begitu ya. Dan bahkan di satu sisi banyak yang kemudian ditangkap di situ begitu. Bahkan kemarahan dari respon UAS begitu kan. Ada kemarahan polemik begitu di situ katanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Dan bahkan di satu sisi kalau menurut saya pribadi sih ya seperti apa yang disampaikan Anies Baswedan, dikoreksi dulu begitu kan ya. Apa sebabnya kok bisa seperti ini ya? Pak Jokowi mengatakan ya kesalahan miskomunikasi sebenarnya begitu kan. Ya itu sudah diakui begitu. Aksi solidaritas Rempang ini meluas katanya begitu ya, dan banyak ini yang ditangkap begitu. Sedangkan ya para korupsi di situ begitu santai-santai amat begitu ya. Tetapi pada hakikatnya inilah negara demokrasi di negara Konoha begitu. Siapa yang sebenarnya berpihak kepada rakyat, kepada bumi pertiwi begitu kan? Atau siapa begitu kan ya? Sayang seribu sayang begitu, dan bahkan ini banyak sekali dikerahkan di situ begitu ya. Bahkan ya tanggapan hanya satu, Anies Baswedan yang bisa berani memberikan satu statement situ begitu. Ya dikoreksi katanya begitu. Apakah investasi di sana salah? Bagaimana komunikasinya yang jelas begitu kan? Di situ begitu. Ya pada hakikatnya kita tahu bahwa dalam hal ini kita lihat saja begitu ya di Batam ini. Pak Mahfud dan Pak Jokowi, Pak Habibie membangun Batam dari nol hingga Batam perkembangan hingga saat ini. Semuanya terancang rapi dan satu rencana induk yang disebut Master Plan Batam. Nggak ada diberikan ya konsesi dan swasta dengan alasan investasi kayak Rempang begitu ya. Harusnya kalian malu katanya begitu. Ini banyak sekali sampai kapanpun ini ya menjadi korban itu adalah rakyat di situ begitu. Rakyat lagi begitu ya. Tetapi mari kita baca ya terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya soal konflik Pulau Rempang ya, Anies ya, investasi picu penderitaan ya perlu dikoreksi katanya begitu. Hanya satu-satunya calon cawapres ya yang kemudian melihat masyarakat yaitu adalah Anies Baswedan ya. Bakal capres Anies Baswedan merespon soal konflik Pulau Rempang Batam ya. Anies bicara soal setiap kebijakan harus mengedepankan prinsip keadilan.
Bahkan karena itu harus mengedepankan prinsip keadilan, harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan, kata Anies DPP PKS begitu ya. Bahkan di satu sisi Anies mengatakan kebijakan investasi yang memicu penderitaan perlu dikoreksi. Dia menilai adanya penderitaan berarti kebijakan tersebut tidaklah sehat. Bahkan di satu sisi kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat ini, perlu adanya langkah-langkah koreksi itu begitu ya. Anies Baswedan memberikan saran itu begitu ya. Ternyata setelah ditelusuri begitu kan, bukan soal siapa yang investasi di situ begitu, tapi soal komunikasi kepada masyarakat begitu kan. Yang jelas masyarakat, pemerintah harus turun tangan bagaimana ya menegosiasi dan sebagainya begitu kan ya. Sampai Wadas tidak selesai-selesai hari ini begitu. Anies lantas mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri dan meyakini pendekatan dengan keadilan dan menghadirkan ketenangan. Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik. Bahkan lebih lanjut, Anies juga merespon pertanyaan terkait Undang-Undang Cipta Kerja bagi kelangsungan para buruh. Anies lagi-lagi menekankan konsep perubahan yang dia dorong untuk mengedepankan keadilan. Bahkan di satu sisi terkait dengan dugaan ya dukungan dari KSPSI, saya perlu garis bawahi bahwa prinsip yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan. Dan perubahan yang kita dorong adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan, katanya begitu ya. Bahkan di satu sisi Anies mengatakan jika rekam jejak selama ini memang telah mengedepankan prinsip keadilan, begitupun baca presnya Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengedepankan prinsip keadilan ketika masih menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Selama Gus Muhaimin bertugas sebagai Menteri Tenaga Kerja, di situ ada rekam jejaknya bagaimana bekerja sama dengan masyarakat buruh untuk membangun hubungan industrial yang sehat ya. Bahkan begitu juga di Jakarta, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemburuan ya, perburuhan yang mengedepankan prinsiplah keadilan. Anies mengatakan hal itulah yang juga akan menjadi prinsip koalisi perubahan ke depan, sebab menurutnya membuat kebijakan harus mempertimbangkan dari faktornya. Pada saat krisis COVID-19 misalnya, UMP di Jakarta mengambil pendekatan seperti kurva ya. Bagi sektor berdampak maka UMP tidak naik begitu ya. Bagi ya sektor tidak tampak bahkan meningkat salesnya begitu ya, seperti kesehatan, pabrik-pabrik yang membuat masker itu justru mengalami peningkatan. Artinya kita mengambil kebijakan yang berbeda dengan arahan dari pusat waktu itu, di mana semua sama ya, tidak ada sektor yang memang ya maju berkembang di masa pandemi ya. Kenapa? Ya katanya begitu. Inilah satu-satunya ya Anies Baswedan yang mengomentari terkait dengan Rempang ini begitu ya. Maka harus dikoreksi terlebih dahulu nih begitu kan. Bagaimana di Pulau Rempang ini begitu kan. Apakah soal investasi di situ begitu kan ya. Ini tidak sedikit pasti yang mengendalikan oligarki yang sangat kuat begitu di situ begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.